Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrillahi ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah tazima li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adda ila ridwani. Tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mengenai pacaran di dalam Islam. Pacaran pada zaman ini telah dianggap sebagai hal yang sangat lumrah terjadi. Padahal hal ini merupakan sebuah pendapat yang salah. Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal di dalam pacaran yang dapat menjerumuskan kita pada kehancuran. Saya nggak ngapa-ngapain kok, saya cuma WA-an aja kok, saya LDR kok, saya dan dia itu seperti kakak adik. Nah, semua ini merupakan alasan-alasan yang datangnya daripada syaitan. Wa izzayna lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan itu selalu senantiasa menghias amalan buruk seolah-olah itu menjadi baik. Ketika pacaran ini diharamkan, maka dibuatlah pacaran Islami, pacaran yang syariah, yang dilakukan di pinggir masjid, pacaran yang dilakukannya itu saat tarawihan, atau pacarannya itu saat bulan Ramadan, ataukah pacarannya itu dibuka dengan membaca basmalah, lalu ditutup dengan membaca hamdalah, pacaran yang diawali dengan membaca surah Yasin, lalu diakhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Semua itu tidak lantas menjadikan pacaran menjadi boleh untuk dilakukan. Kenapa? Karena suatu keharaman tetaplah suatu keharaman. Kebanyakan orang tidak memahami bahwa di dalam Islam kehidupan laki-laki dan wanita itu dipisah. Maka ketika tidak ada hajat atau keperluan syar'i, mereka tidak diperbolehkan untuk berinteraksi. Apakah itu pergi ke bioskop bareng-bareng atau hanya sekadar jalan bareng-bareng. Semua itu tidak diperbolehkan. Lalu keperluan syar'i ini telah diukur di dalam syariat. Seperti apa? Misalnya pendidikan. Ketika selama itu dalam pendidikan atau selama dalam menuntut ilmu, maka seorang laki-laki dan wanita itu boleh berkumpul, apalagi dalam masalah pengobatan atau kesehatan. Ketika seorang laki-laki sedang sakit, maka dia diperbolehkan untuk pergi berobat kepada dokter wanita, dan begitu pun sebaliknya. Begitu juga dalam hal pengadilan. Ketika diperlukan untuk membuktikan sesuatu yang berkaitan dengan pengadilan, maka itu pun boleh, dan berbagai perkara-perkara lain yang diperbolehkan oleh syariat. Hanya saja kebanyakan kaum muslimin menganggap remeh hal ini, lalu kemudian mereka berkhulwat dengan berbagai macam cara. Mereka berkhulwat di media sosial, mereka berkhulwat dengan menelpon. Ya, memang benar adanya, di sini tidak terjadi pertemuan. Namun semua itu sama saja, karena khulwat itu tidak hanya bertemunya dua orang, tapi ketika pembicaraan itu mengarah kepada membuai lalu kemudian menafikan orang lain, mereka berkasih-kasih sayang di situ, mereka membuai-buai dan segala macam di situ, maka itu semua sudah termasuk dalam khulwat. Maka kita harus berhati-hati. Pergaulan laki-laki dan wanita itu terpisah. Hal ini merupakan satu bentuk tindakan preventif yang dilakukan oleh Islam, bahwa laki-laki dan wanita itu memang memiliki kecenderungan satu sama lain. Jadi mereka itu tidak diperbolehkan untuk berkumpul atau berinteraksi satu sama lain tanpa adanya uzur sah syar'i, tanpa adanya hajat yang diperbolehkan oleh syariat. Maka inilah yang harus dijadikan panutan dalam diri kita. Banyak-banyaklah mengkaji mengenai sistem pergaulan di dalam Islam. Banyak-banyaklah mengkaji mengenai bagaimana Islam menempatkan pria dan wanita. Kapan mereka boleh berkumpul, kapan mereka harus terpisah, kapan mereka boleh melakukan aktivitasnya bersama-sama, dan kapan mereka harus melakukan aktivitasnya satu-satu tanpa bercampur satu sama lain. Jadi pada intinya, secara mendasar atau secara default, pria dan wanita itu kehidupannya terpisah. Maka janganlah bersama-sama kecuali ada keperluan syar'i, karena di situ pasti ada mudaratnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.